Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat siang pemirsa, dan selamat malam pemirsa juga. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan pertanyaan sekaligus motivasi dari Bapak yang mengirim WA ke saya. Ini luar biasa, mengirim fotonya lebih dari 40. Wow, lebih dari 40 banyak sekali ini. Ya, ini supaya memberikan semangat. Jadi saya bacakan dari Bapak yang namanya nggak ada ini, tapi saya simpan namanya PT. PT. Selamat siang Pak Agus Susanto, apa kabar? Baik, semoga sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Harus salam sehat ya, harus jaga kesehatan juga. Makanan yang bergizi, berserat, ya. Kemudian banyak olahraga, ya itu. Saya sudah beberapa kali buka YouTube Bapak dan Bapak Jen Muhayat. Ya. Saya pemula, Pak, biarpun sudah tanam sawit 10 tahun yang lalu. Wow, pemula tapi nanam 10 sawit yang lalu. Tapi dijaga dirawat orang. Ya. Memang usaha sawit bisa seperti itu. Dijaga dirawat orang karena saya domisili dan kerja di Jakarta. Wah, memang begitu. Kita punya aset berjalan dan sambil kerja juga kebunnya menghasilkan. Nah, itulah caranya bisa menjadi petani sawit. Ternyata setelah saya lihat kemarin ke Bengkulu langsung ke kebun, jauh dari harapan. Nah, setelah Bapak belajar ya kan tahu. Ya. Jadi kebunnya kurang terawat selama ini. Nah, jadi rencana mau saya rawat langsung ini. Sering Pak, dan saya harus ke kebun sering Pak. Oh memang betul. Karena perawatan itu ya artinya sering. Sejauh telapak kaki sepatu melangkah itu berarti seiring dengan perawatan kebun. Cuman melihat kondisi pohon dan lokasi kebun, apa masih bisa maksimal ya potensinya ke depan? Tanda tanya. Karena pasti saya pasti banyak mengeluarkan kos lagi ini untuk benar-benar merawat. Ya, apalagi harga sekarang pupuk sangat mahal sekali. Ada keraguan saya enggak Pak produktif lagi. Begini kalau sisinya Pak, lahan kita 20 hektar, hampir separuhnya memang berbukit, separuh lande bergelombang, tanah mineral. Nah, ini modalnya udah bagus, tanah mineral. Ya, ini gambar-gambarnya. Mohon arahannya Pak. Nah, ini ke depan mau saya rawat semua, mulai penanggulangan gulma dan pemupukan. Oh, saya jawab semangat terus. Hehe, ya kan. Ya, ini saran dari saya. Ya, dan dari saya adalah kalau melihat kondisi kebun Bapak ini lumayan loh. Wah, ini karena di tanah mineral. Memang tadi ada yang di tempat bergelombang, ada yang di agak datar, enggak masalah. Nah, ini di tanah mineral, artinya pengelolaan lebih mudah. Pengelolaan lebih mudah. Bapak sudah sering lihat video-video kita, saya sama Pak Jen Muhayat. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Ini sudah disebutkan. Penanggulangan gulmanya, piringannya, ya kan, jalannya diperbaiki, baru dilakukan pemupukan. Pemupukan harganya mahal, ya nanti ada substitusi dengan bahan organik. Nah itu semakin bagus gitu. Ini ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Ini yang perlu kita selidiki. Nah ini kalau ini pertanyaannya adalah bagaimana potensinya? Nah, potensi ke depan setelah diperbaiki sendiri semangat. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, Bapak kerja di Jakarta. Artinya kan kerja fisik langsung ya kan. Ya.
Kalau 20 hektar, wah lumayan banget loh, kan gitu. Nanti itulah yang sebagai aset yang menggerakkan dan menghasilkan sendiri tanaman kita itu. Ya, semakin kita tua sudah capek itu kan nanti menghasilkan uang sendiri. Ini yang justru harus dikejar. Betul Bapak ini. Oleh karena itu harus dirawat dengan bagus supaya keluar potensinya. Nah, keluar potensinya ini itu harus dilihat satu. Kalau dari sekilas dari foto-foto yang dikirim ini potensinya lumayan karena tanah mineral satu. Yang kedua yang saya belum dapat informasi, bibitnya apakah bibit unggul atau tidak. Jangan-jangan yang tidak unggul, yang mariles, yang abal-abal, soko piringan. Nah ini yang masih meragukan saya. Mohon dijawab ini nanti. Ya ini kalau ya. Kalau bibitnya memang bagus betul, wah dirawat karena tanah mineral 20 hektar. Cara-caranya sekarang sudah tahu, potensinya sudah tahu. Dari potensi lahan sudah tahu, potensi bibitnya sudah tahu, tinggal perawatannya. Memang mengeluarkan kos biaya. Jerbasuki mawa biyo. Jadi semua apa yang dikerjakan itu ya pasti perlu modal biasa itu. Ya oleh karena itu harapannya ke depan menjadi lebih baik. Satu saran saya dicek bibitnya dari mana. Ya, dari mana. Kemudian selama ini menghasilkan berapa potensinya. Dilihat duranya berapa persen. Ya itu bisa dilihat dan dihitung produktivitasnya per hektarnya. Yang kan di teori tahu. Oh, sini 1 hektarnya harusnya minimal umur 10 tahun itu ya di atas 2 ton per hektar kan gitu. Ya kok sekarang rendah sekali, apakah bibitnya, apakah kondisinya tidak dirawat, apa tanahnya. Nah itu bisa dicari. Jadi itu poin-poin yang saya jawab tadi ya, supaya bisa memberikan motivasi gambaran dalam merawat kebun Bapak ini. Nah itu. Oke ya Pak, yang ada di Jakarta tetap semangat. Jarak jauh juga sering ke sana dirawat juga bagus. Ke depan sebagai aset Bapak yang bisa lumintu mengeluarkan hasil terus dijaga. Mudah-mudahan harganya juga cukup bagus ke depan. Dan untuk kita harus ada inovasi-inovasi untuk pupuk-pupuk tadi yang substitusi supaya bisa mumpuk, harganya tidak terlalu mahal sekali gitu. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.